Selamat datang di dunia yang tak terlihat, di mana lorong sunyi menyimpan kisah kelam, dan ketukan kecil bisa menjadi panggilan dari alam lain. Malam ini, kamu akan mendengar cerita nyata dari sebuah kos tua di Jakarta. Cerita tentang kamar yang tidak boleh dibuka, jam 2 pagi yang tak boleh dilalui dengan mata terbuka, dan cermin yang menyimpan lebih dari sekedar bayangan. Jangan dengarkan ini sendirian. Jangan dengarkan ini di tengah malam. Karena kalau kamu dengar suara tok, 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 mungkin sudah terlambat. Ini adalah cerita lorong kos Blok D. Cerita horor yang bukan cuma cerita. Namaku Rini. Tahun lalu aku pindah ke Jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan desain. Karena masih baru dan belum punya banyak uang, aku menyewa kamar kos di daerah Tebet. Tempatnya cukup tua tapi murah. Kos-kosan itu berbentuk seperti rumah petak memanjang, dan aku kebagian kamar di ujung lorong Blok D nomor 9. Pemilik kos, Bu Ratna, wanita tua yang jarang bicara. Waktu aku pertama kali datang, dia hanya berkata pelan, "Kalau malam jangan buka pintu ya, terutama kalau ada yang ketuk." Aku kira itu hanya peringatan biasa. Mungkin karena rawan maling. Malam pertama berlalu tanpa kejadian. Tapi malam kedua, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Ada suara ketukan pelan dari luar pintu kamarku. Tok, tok, tok. Aku terdiam. Suara itu seperti ketukan lemah, seperti tangan tua yang rapuh. Aku ingat pesan Bu Ratna, jadi aku tidak membukanya. Tapi suara itu terus terjadi selama seminggu. Seperti setiap malam jam 2, selalu 3 kali ketukan. Suara itu membuatku susah tidur, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, aku nekat mengintip dari lubang pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku berbalik untuk kembali ke kasur, aku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan itu sangat tinggi, hampir menyentuh plafon. Tidak bergerak, hanya berdiri. Aku mematung, keringat dingin membasahi tubuhku. Bayangan itu menghilang begitu saja. Besoknya, aku bertanya pada penghuni lain. Mereka hanya saling pandang. Dan satu orang, Kak Iwan, berkata, "Itu kamar terakhir, memang ada penunggunya." Dulu, pernah ada anak kos yang meninggal bunuh diri di situ. Gantung diri karena stres. Katanya arwahnya nggak pernah tenang, dan selalu mengetuk tiap malam mencari teman. Aku langsung minta pindah kamar, tapi Bu Ratna hanya berkata, "Kamar lain penuh. Kalau mau pindah, ya keluar aja dari sini." Tapi saat malam itu, sebelum aku sempat melunasi barang, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini tidak di pintu, tapi di lemari bajuku. Tok, tok, tok. Saat kubuka dengan gemetar, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dinding belakang lemari ada goresan panjang, seperti bekas kuku, dan satu tulisan samar dengan darah kering. "Temani aku."
Aku langsung kabur malam itu juga.